Alhamdulillah masih bisa ngaji dan bertepatan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan di bulan Ramadan ini tentunya setiap amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang terpenting jadikanlah momen Ramadan ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi ibadah-ibadah kita. Mumpung masih berjumpa atau bertemu dengan bulan Ramadan. Baik ibadah itu yang bersifat spiritual, sholat, baca Al-Quran, berzikir, ngaji, dan lain-lainnya, ataupun ibadah-ibadah sosial. Ya, ibadah sosial ya berarti ibadah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, menghilangkan penderitaan orang lain, itu ibadah sosial. Baik yang mahdoh, yang tampaknya itu betul-betul kelihatan ibadah, atau ghairu mahdoh, yang kelihatannya tidak tampak seperti ibadah, itu namanya ghairu mahdoh. Ini dalam definisi dalam kajian tasawuf ya, bukan dalam kajian fikih. Bahwasanya yang kelihatannya tidak berbentuk ibadah ya kayak kita mencari uang, mencari rezeki, bekerja, kemudian berusaha, itu kelihatannya itu ya tidak tampak seperti ibadah. Tapi bisa menjadi ibadah ketika berangkat dari hati yang diniati karena Allah, atau berangkat dari hati yang mana karena untuk menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Seperti kita niati untuk memberi nafkah anak dan istri, atau diniati untuk berbagi dengan orang lain ya. Maka yang terpenting itu adalah ya kita berlomba-lomba di bulan yang sangat mulia ini, yang sangat berharga ini, untuk lebih lagi meningkatkan ibadah. Minimal kita menyibukkan diri kita untuk introspeksi terhadap diri kita sendiri. Perenungan-perenungan tentang kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Itu yang terpenting ya. Ketika kita sibuk mengurusi diri sendiri, ya maka kita tidak akan punya waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Dan itulah sebetulnya yang kita harapkan, kan begitu. Yaitu kita sibuk memperbaiki diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustasna al-adami aidon. Wa yustasna lan dikecualiaken sopo al-adami, sopo batange utawa bangkae anak Adam, aidon hale maneh. Fa innahu mangka sak temene al-adami la yanjusu iku ora najis sopo al-adami bil mauti kelawan sebab mati, alar rojihi menurut kaul kang rojih, menurut kaul yang unggul. Musliman iku muslim kana ana sopo al-adami au kafiron utawa kafir. Baik anak Adam itu muslim ataupun kafir, ketika mati maka bangkainya itu tidaklah najis. Sumbernya adalah liqaulihi ta'ala, karena dawuh Gusti Allah Ta'ala rupani dawuh walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna lan teman-teman wis mulia akan sopo kita Gusti Allah bani Adama ing keturunane anak Adam ya. Wa qadiyatut takrim utawi keputusane mulia akan, utawa tujuan atau yang dikehendaki memuliakan tadi iku Allah yuhkama, iku ora dihukumi
opo bina jasatihi, opo kelawan kenajisane anak Adam. Jadi sebelumnya menerangkan tentang sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi. Jadi bahwasannya sesuatu yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi, maka itu penyebab-penyebabnya bisa saja yang pertama karena apa? Karena lihurmatiha, ya, karena kemuliaannya, sehingga haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan. Kayak dene manusia, kita haram memakan daging manusia. Alasannya ya lihurmatiha, karena manusia itu dimuliakan, ya. Jadi pelarangan itu bisa saja dilandasi karena kemuliaannya, sehingga Allah melarang untuk dimakan. Walaupun ketika dimakan itu tidak menimbulkan bahaya, ya. Artinya kita memakan daging manusia itu tidak bahaya, ya. Juga bukan karena najisnya, ya. Daging manusia itu tidak najis. Tapi kenapa diharamkan? Ya karena lihurmatiha, karena kemuliaannya, sehingga Allah mengharamkan untuk dikonsumsi. Auli dororiha, ya, atau karena bahaya, ya, karena bahayanya sesuatu tersebut, ya. Jadi karena bahaya sehingga kemudian Allah mengharamkan atau diharamkan untuk dikonsumsi. Kayak dene mangan karbol, ya, mangan karbol itu, karbol nggak najis, ya, karbol itu nggak najis, karbol itu tidak dimuliakan, ya. Tapi kenapa diharamkan? Ya karena bahaya ketika dikonsumsi, ya. Ketika mangan karbol sepiring, ya bahaya kono, ya. Adapun anu wong kang mangane selenjer kono nanggo samberan melayu balap, ya kunsu. Sejen maning, tapi secara keumuman sesuatu yang membahayakan itu diharamkan, ya. Kang gawe bahaya itu diharamkan, itu secara umum. Ada lagi yang keharamannya secara pribadi, Angus, ya. Secara umum kita mangan sambel itu ya nggak apa-apa, secara umum hukumnya halal. Tapi bagi orang yang memiliki penyakit lambung yang kronis, ya, memiliki penyakit emah yang akut, ya, pokoknya sih gejala-gejala usus, ya, yang sudah parah, mengkonsumsi sambelnya itu jadi haram, ya. Karena apa? Ya karena doror, karena bahaya, ya. Makanya Al-Quran menyatakan wala tulku bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu atau membuat dirimu itu dalam kerusakan. Jadi sesuatu yang berpotensi merusak diri sendiri itu diharamkan, ya, kang gawe ngrusak, no. Ketika kita juga mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan, nah itu juga nanti ada larangan-larangan, ya. Yang ketiga karena najisnya, ya. Jadi karena najis sehingga diharamkan, ya. Contoh misalkan bangkai ayam, ya, bangkai ayam itu ya bahaya ya enggak bahaya lah, sama saja dengan kita mengkonsumsi ayam. Ketika kita mengkonsumsi bangkai ayam tidak ada bahayanya dan juga tidak ada kemuliaannya yang namanya bangkai ayam. Tapi kenapa diharamkan? Ya karena najis, ya. Jadi ada 3 faktor penyebab sesuatu itu diharamkan. Bisa saja karena dimuliakan, bisa saja karena bahaya, bisa saja karena najis. Itu yang pertama. Dan anak Adam ini itu dikecualikan bahwasanya anak Adam itu tidak najis disebabkan mati, ya. Jadi kalau yang namanya bangkai, ya, yang namanya bangkai itu semuanya diharamkan,
Ya, nah kenapa diharamkan? Yo alasannya karena najis. Ya, hurrimat alaikumul maitatu. Ini sifatnya dalilnya masih umum. Ya, masih umum itu Al-Quran masih menyatakan semua bangkai itu diharamkan. Nah, kemudian dalil ini ditaksis oleh hadisnya Kanjeng Nabi. Ya, artinya ketika yang mentaksis atau yang memberi pengecualian itu hadisnya Kanjeng Nabi, yaitu betul. Ya, karena apa? Ya karena antara Al-Quran dengan perkataan Nabi itu sama-sama bisa dijadikan hukum. Ya, kalau yang mentaksis bukan Kanjeng Nabi, ya atau yang mengecualian bukan Kanjeng Nabi, yaitu nggak boleh. Ya, adapun ulama-ulama mujtahid itu mengecualikan ini dan itu tetap berdasarkan sumber-sumber Quran dan hadis, tapi dijelaskan melalui pemikiran para beliau, dilatar belakangi dari dalil Qurannya atau dalil hadisnya yang masih samar, ya. Jadi yang memberi pengecualian adalah Kanjeng Nabi, ya. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran, ya semua bangkai. Ya, nah akhirnya Kanjeng Nabi mengecualikan, kecuali bangkainya anak Adam, kemudian bangkainya ikan, dan kemudian bangkainya belalang. Ya, itu dikecualikan oleh Kanjeng Nabi. Ya, karena Kanjeng Nabi itu padubai orang yang bisa memberikan syariat, ya maka benar. Ya, benar. Alasannya apa? Ya, fa innahu la yanjusu bil mauti alar rojih, menurut pendapat yang rojih, ya, pendapat yang unggul atau pendapat yang menang. Jadi rojih itu adalah menang, rojih itu adalah unggul, ya. Nah, pendapat yang rojih itu dari mana bisa mengatakan itu rojih? Ya dari dukungan ulama-ulamanya. Ya. Jadi termasuk ulama yang ahlu tarjih atau ulama yang memiliki status ahlu tarjih, yaitu diantaranya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya. Jadi ketika ada pendapat kemudian didukung oleh Imam Nawawi atau Imam Rafi'i, maka pendapatnya kuat. Walaupun itu berangkat dari qil, ya. Maksudnya qil itu ada perkataan yang tidak tahu siapa yang mengatakan. Ini sumbernya dari mana. Tapi kemudian ditarjih, didukung. Wah benar Ki, pendapat Ki, kata Imam Nawawinya. Nah, maka itu statusnya pendapatnya adalah rojih. Ya. Jadi menurut kaul yang rojih, anak Adam itu tidak najis. Baik itu muslim atau kafir. Nah, sumbernya dari mana? Yaitu dari firman Allah, walaqad karramna bani Adam, dan aku sungguh-sungguh telah memuliakan kepada Bani Adam, keturunannya Nabi Adam. Ya, maksud atau tujuan daripada takrim, ya karomna ini, memuliakan itu adalah tidak menghukumi dengan najis. Ya, jadi kalau menghukumi najis ya berarti tidak memuliakan, ya kan begitu. Nah, makanya ketika tidak dihukumi najis, itulah yang dimaksud dengan memuliakan. Waqala alaihi sholatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam, la tunajjisu, aja najisaken sira, jangan menghukumi najis, ya sapa sira kabeh mautakum, ing pira-pira wong mati sira. Ya, ya, jadi manusia, jangan kamu menghukumi najis terhadap orang mati kamu. Ya, jadi wong mati itu dihukuminya tidak najis. Fa innal mu'mina, mangka sak temene wong kang beriman, la yanjusu, iku ora najis sapa mukminan, hayan hale ing dalam tingkah uripe, wala maitan lan ora ing dalam kondisi matie. Karena orang yang beriman itu baik kondisi hidup ataupun kondisi matinya itu tidak
najis. Ini hadis rawa nyeritakaken hu ing hadis sapa Al-Hakim, Imam Al-Hakim, ya. Wa qala lan ngendika sapa Imam Al-Hakim, sahihun ai hadzal hadis, sahihun iku sahih, ya. Jadi menurut Imam Al-Hakim yang meriwayatkan hadis ini adalah sahih ala syartis syaikhaini, ingatasi syarate guru hadis loro yaitu Imam Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Ala syartis syaikhaini ini, penetapan hadis ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ketika menyatakan hadis ini sahih itu ada syaratnya, kan begitu. Dan kata Imam Al-Hakim bahwasanya hadis ini juga sama sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarat-syaratnya semuanya sudah terpenuhi. Makanya beliau Imam Al-Hakim menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi perawinya bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim, tapi Imam Al-Hakim. Tapi Imam Al-Hakim ini menyatakan ini sesuai dengan apa-apa yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam segi penelusuran sanad-sanadnya itu atau syarat-syaratnya itu ya sama, kan begitu. Maksudnya begitu. Wa qala lan ngedika sapa Al-Hafidz, ya, rupane Diyauddin Al-Maqdisi, ya, orang yang ahli hadis, orang yang hafal hadis, Imam Diyauddin Al-Maqdisi. Isnaduhu utawi isnade hadis ini berarti didukung juga oleh Imam Diyauddin Al-Maqdisi, seorang ulama Ashabus Syafi'i yang ahli hadis. Isnaduhu utawi isnade hadis iku ala syartis syaikhaini, ingatasi persyaratan kang ditetapaken Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hari mau kan ngomong dewek Al-Hakimiku, ya, bahwasanya kinki perawian saya ini sesuai dengan standar Bukhari dan Muslim. Mau kan ngomong dewek. Nah, sekarang ini yang mengatakan orang lain, ya, imam yang lain yang mengatakan ada dukungan dari imam lain, ya, dudu jari dewek baik konon kok. Artinya orang lain juga mengakui bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ini itu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fis sahihaini, lan iku tetap ing dalam sahih loro Bukhari lan Muslim, ya, kitab sahih loro, kitab hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, diriwayatakan saking sahabat Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iku ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring Abu Hurairah, wa huwa hale utawi Abi Hurairah iku junubun, iku wong kang dalam kondisi junub, ya. Jadi Rasulullah itu berkata kepada Abi Hurairah, yang mana pada waktu itu Abi Hurairah dalam kondisi junub. Apa perkataan Rasulullah? Subhanallah, maha suci Allah, ya. Kekagumannya Rasulullah terhadap Gusti Allah, ya. Jadi subhanallah itu kekaguman, ya, Gusti Allah langka padai. Innal mu'mina, sak temene wong mukmin iku la yanjusu, iku ora najis sapa si al mukmin, ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Abi Hurairah, subhanallah, innal mu'mina la yanjusu. Wa huwa utawi hadis iku ya ngumumi apa si al hadis al muslima ing wong muslim, wadzimi lan kafir zimi, ya. Ini dilatar belakangi dari Abi Hurairah iku satu hari satu malam itu beli ketemu karo Kanjeng Nabi,
ya. Padahal Abi Hurairah itu wis pokoknya sih selalu nempel nih Kanjeng Nabi, ya. Dalam majelis Kanjeng Nabi itu selalu ada, ya. Makanya walaupun bertemu dengan Rasulullahnya itu sebentar, kurang lebih 3 tahun, ya 3 tahun bertemu dengan Rasulullahnya, Abi Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis-hadis, yaitu karena kumpul terus, ya. Makanya ketika satu hari itu Rasulullah beli ketemu karo Abi Hurairah, Rasulullah bertanya, ya, lo mendibagi lah menanu kok ya, lo beli ketemu sedinan kan kono. Ya, ini kan berarti begitu dekat sekali lah menanu kok, ya. Karena saking dekatnya beli katon sedina beku di takonaken lah menanu kok, ya. Hari bako beli parok siapa nan sebulan ngilang kan, sekarep-karepe baik. Malam syukur pisan di katon-katon. Ya, itu karena kedekatannya sehingga ditanyakan. Ya, akhirnya Abi Hurairah mengatakan, ya asalnya kuleku lagi junub kangelan gulati banyu. Oh, ya kan konon. Jadi kita arep marak ning Kanjeng Nabi ku blenak. No kan konon. Ya memang dari Abu Hurairahnya kan punya etika sopan santun, ya. No, tapi yo Kanjeng Nabi mengatakannya begitu. Wis aja blenak-blenak. Ya, dalam kondisi junub, kondisi apapun, ya mukmin iku beli najis, ya. No kan konon. Jadi wong junub iku ya beli najis, no kan begitu. Cuman kan dari pihak apa sih Abi Hurairahnya saking pengen menghormati ning Rasulullah, ya. Nah Rasulullahnya sangat tawaduk sekali kan begitu, ya. Jadi wis wong mukmin iku beli najis, dan ini hadis ini adalah umum, ya, baik bagi orang muslim ataupun orang kafir, ya, kafir dini. Wakila lan didawuhaken, kila ini ada pendapat, ya, kila, tapi siapa yang berpendapat ini tidak tahu, ya. Kila itu ada orang yang berbicara tapi tidak tahu siapa yang berbicara, ya. Kalau tahu siapa yang berbicara ya kola, ya. Kalau kola itu perkataan, kalau kila itu ada yang dikatakan, ya. Itu. Nah, kila ini statusnya adalah pendapat yang doif, ya. Kalau kila itu adalah statusnya pendapat yang doif. Di mana-mana dalam teks fikih ketika ada kila, maka itu statusnya doif. Terkecuali kalau sudah ditarjih, ya, artinya didukung lah. Ada pendukung ulama yang populer, ulama yang berkualitas, kemudian mendukung pendapat ini, ya, baru itu nanti statusnya naik, ya. Bisa soheh, bisa rojih, nah bisa muktamad, tergantung nanti ada dukungan atau tidak. Ketika tidak ada dukungan, ya, atau didukung oleh ulama kang statusnya itu misalkan bukan ahlu tarjih, tetap doif, ya. Maksudnya didukung oleh ulama secara pribadi, tapi dia statusnya bukan ahlu tarjih, ya. Kalau dukungan pribadi tapi yang mendukung Imam Nawawi, nah itu kan beda, no, kan begitu. Tapi kalau didukungnya oleh banyak ulama, ya bisa kuat. Kayak ini Ashabus Syafi'i, ya. Jadi pendapat yang samar ini didukung oleh Al-Ashab, nah baru itu kuat. Karena yang mendukung itu kelompok, ya. Nah kalau yang mendukung itu pribadi, tapi pribadi ulamanya itu bukan ulama yang hebat, ya maka tetap doif. Ya, tapi kalau yang mendukungnya itu adalah ulamanya ulama berkualitas yang punya apa sih nilai tinggi bahasanya, jadi katonan kepinterannya itu betul-betul pintar, nah itu nanti pendapatnya juga akan naik, akan berkualitas. Ya, yang populer sebagai ahlu tarjih yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ya. Jadi kila itu begitu. Jadi kalau yang doif itu masih bisa dipakai, konon Wa'us, ya, tapi secara pribadi, ya. Kalau yang doif, misalkan ada yang mengatakan, wah, secara umum nggak boleh ini hukumnya, tapi ada kil yang mengatakan, anu kang ngoliaken dalam hukum apapun, kita boleh nggak pakai, boleh, ya, tapi dengan catatan, ya tidak boleh dipatwakan, itu hanya untuk pribadi, ya, atau paling tidak kita statusnya irsyad.
Irsyad itu memberitahu kono. Ya, ada seorang teman kita yang sedang mengalami bahwasanya dagang empal, kemudian apa sih, kecemplungan najis ya, kecemplungan najis ya. Nah ini kan pendapatnya kan doif sebetulnya ya. Boleh nggak dipakai? Ya boleh ya. Ketika kita ngaji berarti kita tahu, berarti boleh, nggak usah dibuang ya. Artinya najisnya diambil atau terkena najis lah, nah, diambil, atau misalkan kepletikan getih atau kepletikan uyu, nah maka ini tetap menurut kaul yang doif, ini tetap boleh, nggak najis, karena mengadopsi atau mengambil dari pendapatnya Imam Malik ya. Nah ini boleh dipakai walaupun statusnya doif. Bagi orang yang dikasih tahu boleh memakai juga ya. Ada teman kita dagang empal, dia bertanya kepada apa sih, mengalami situasi semacam itu, kemudian pengen dibuang empale karena dia dulunya hanya memahami ketika air yang sedikit terkena najis maka hukumnya najis. Ya, dia pemahamannya baru sebatas itu ya, belum mengetahui tentang luasnya ilmu fikih. Barang dong apa dibuang baru kita ya, usah jadi buang maning. Nah itu namanya kita irsyad, memberi tahu ya. Yang tidak boleh itu difatwakan di lembaga-lembaga yang jelas, nah itu nggak boleh ya. Tapi untuk memberitahu atau untuk konsumsi pribadi itu kita boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah memakai dalil yang syad namanya. Syad itu menyimpang ya. Jadi syad itu adalah melawan daripada asoh ya. Jadi pendapat yang berlawanan dengan asoh itu apa? Asoh itu adalah pendapat yang disepakati oleh ashabus Syafi'i, kelompoknya Imam Syafi'i. Nah pendapatnya berbeda dia dari pendapat ashabus Syafi'i. Nah maka ini namanya syad ya, mukobil daripada asoh itu namanya syad. Nah ini yang nggak boleh dipakai. Kalau doif boleh dipakai. Wakila yan jusu bil mauti. Nah menurut Kil itu ketika anak Adam itu mati maka hukumnya najis. Nah ya ini pendapat yang lemah. Li'annahu karena sak temene Bani Adam iku hayawanun, iku hayawan tohirun kang suci fil hayati ing dalam kondisi uripe ya, ghairi makulin kang ora kena dipangan ba'dal mauti suwise mati ya. Karena anak Adam itu adalah sejenis binatang yang suci ketika hidup tapi tidak boleh dimakan ketika mati ya. Fayan jusu mangka najis sopo si anak Adam kahoirihi kaya liyane anak Adam. Jadi wis pada baik kayak macan loh, kan konon macan kan uripe suci tapi begitu mati ya macan najis. Nah anak Adam juga sama begitu. Itu menurut Kil, pendapat yang doif, pendapat yang lemah ya. Was tusna lan dikecualiaken aidon halimalih, dan juga dikecualikan opo al janinu, opo janin. Janin itu adalah anak yang masih di dalam kandungan ya, namanya janin ya. Al janinu opo al janin anak yang masih di dalam kandungan. Alladzi kang yujadu kang ditemu opo si janin maitan hale mati inda dzabhi ummihi ketika penyembelian ibue janin ya. Fa innahu mangka sak temene janin iku tohirun, iku suci, halalun tur halal ya. Jadi misalkan sampean nyembelih wedhus ya, nah nyembelih wedhus non maksudnya janin iki janine binatang ya. Janine binatang ya. Alladzi yujadu maitan inda dzabhi ummihi ya. Masuk wong apan disembelih. Sampean nyembelih wedhus ya, nah ternyata wedhuse ano anake ya. Nah jadi wedhuse ano
anaknya. Nah, ketika disembelih, janin ini kan mati juga. Ya, beli urip kah? Ya. Jadi wong tuai mati, ya janine ya mati. Maka hukum janin ini adalah tohirun, suci, halalun, halal, bukan begitu. Karena apa? Karena penyembelihannya janin ini ya sama dengan penyembelihan ibunya, kan konon. Yo induknya. Ya. Jadi penyembelihan janin ini sama dengan penyembelihan induknya. Ya, jadi penyembelihan anak-anak wedhus kang masih ning jero weteng ini ya sama dengan penyembelihan induknya. Ya. Lamunan induke beli disembelih mati keracunan, ya janinnya juga tidak halal. Ya begitu ya. Jadi mayit ya. Jadi anak wedhus mati, nah kemudian di dalamnya ada anaknya, ada kambing mati, di dalamnya ada anaknya. Tapi matinya bukan karena disembelih, ya karena terus makan pangsit bisa jadi. Wedhusnya mati, ya, atau terus mangan macem-macem, ya, atau ketabrak, ya, pokoknya nggak disembelih secara syar'i. Nah, ternyata di dalamnya ada anaknya. Nah, maka status anaknya ini ya bangkai juga, ya, karena status ibunya itu menjadi bangkai, dia tidak disembelih secara syar'i, maka anaknya itu ya juga mengikuti. Jadi hukumnya janin itu adalah mengikuti hukum induknya. Ya, kalau induknya itu halal disembelih secara Islami, ya dia juga halal. Tapi ketika induknya itu tidak disembelih secara Islami, mati keracunan, mati ketabrak, ya maka janinnya pun ya tidak suci dan juga tidak halal untuk dimakan. Ya. Yang harus mati je, yang nggak usah disembelih, ya langsung disate, ya, ya li'anna zakatahu fi zakati ummi, ya karena penyembelihannya janin itu ya terletak pada penyembelihan ibunya, ya atau induknya, ya itu. Jadi beli usah disembelih maning, ya, kan begitu. Nah, sekian endog. Nah, endog priben, ya kan konon ya. Telur. Endog itu adalah telur, ya. Endog iku, telur iku, wis telore apapun, iku halal hukume. Ya, no. Endoge buaya, endoge penyu, endoge ulo, endoge cecek, ya. Wis pokoknya sejenis endog, ya asal masih berbentuk telur, berbentuk endog itu halal, ya. Jadi bokatan sampean pengenan baru buayo ku kepriben wis endoge bae. Aja buayo ya. Ari buayo haram, ya. Ari ceceke haram. No, tapi bokatan pengenan baru ya pendoge bae, ya. Endog ulo, ya silakan enggak apa-apa, halal untuk dikonsumsi, ya. Endog buayo kono paman, aju buayo ya anu paman, ya. Nah kalau wis bukan lain lagi, ya kalau sudah bukan, ya nah itu nanti hukumnya haram. Pokoknya wis bukan loh, ya sudah ada darah, ya mungkin sih duduk endog apa, ya endog apapun ketika bukan haram, ya. No, endog ayam ketika sudah bukan, ya nah kemudian istilahnya kok wis anu darahe dikonsumsi ya haram, ya karena apa, ya pasti jelas bahaya, itu saja, ada doror, ada kebahayaan, ya. Jadi paling beli ya dipendem kanggo jimat. Ya empulah secara medis itu beli nyambung, ya. 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 Ya, itu haram ya. Ya karena kan sudah berbentuk darah juga sebagiannya kan begitu. Ya. Terus ada bahayanya, ya. Ada dorornya. Nah, sekian lamunan
ayamnya mati tapi ning jero anu ndoge. Nah, itu kan ndoge iki halal atau haram ya. Ayamnya mati. Matinya bukan disembelih. Kalau matinya ayam itu disembelih ya pasti halal. Ya. Nah, sekian sih ayamnya ketabrak ya. Donge dianu anu ndoge paman ya. Itu dilihat ya. Jadi kalau menurut mazhabnya Imam Malik, Imam Maliki dulu ya. Kalau menurut mazhabnya Imam Maliki itu haram mutlak. Ya. Pokoknya sih haram menurut mazhabnya Imam Maliki. Kalau menurut mazhabnya Imam Hanafi halal mutlak. Kan ya, halal mutlak. Kalau menurut mazhabnya Imam Hanafi, berarti kedua belah pihak, kedua imam ini berlawanan sekali ini. Ya, yang pertama mengatakan haram mutlak, ya. Yang kedua mengatakan halal mutlak. Ya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i ditafsil, diperinci. Ya. Kalau memang telur itu sudah keras, wis mengeras kok, maka halal. Ya, pokoknya sih usrado atos kan ya, atos ya, maka itu halal. Tapi kalau misalkan belum atos, maka itu haram ya. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i ditafsir ya. Tapi kalau pendapatnya Imam Maliki mutlak, apanan atos, apanan gembor tetap haram. Kalau Imam Hanafi mutlak halal. Terus apanan atos, apanan gembor tetap halal. Ya, kalau menurut Imam Hanafi ya. Nah, ya itu karena apa? Ya karena belum ada dalil yang qot'i, yang jelas tentang hukum masalah kian ya. Ya nggak apa-apa ya. Ketika nggak ada dalil yang jelas ya, apalagi nggak ditemukan dalilnya dari Al-Quran atau Al-Hadis, ya maka ulama itu namanya berijtihad. Berijtihad. Nah, sumbernya dari mana? Ya kalau ada dalilnya, ya berarti pengembangan dari pemikiran dalil. Ya, kalau nggak ada dalilnya, ya maka beliau berijtihad secara pribadi. Ya, kan begitu. Tapi karena yang berijtihadnya ini adalah orang yang alim, yang mumpuni, ya boleh. Ya, harus kan ngerti apa-apa ya aja berijtihad. Ya, kacau balau, kan begitu. Wakada as-soyid ya, wakada lan iku kaya dene mengkono-mengkono al-janin as-soyid utawi buruan, binatang buruan, aidon halimani. Idza mata nalikane mati sapa si as-soyid ya, hayawan buruan tadi bid dogtoti, kelawan dipukul ya. Jadi kelawan dipukul atau dengan menggunakan benda tumpul kono ya. Au ai billatomati tegese kelawan ditampar loh, ditampek namanya kok ya. Ditampek ya. Fa innahu mangka sak temene as-soyid iku yahillu, iku halal apa si as-soyid buruan tadi fi as-sohil kau laini ing dalam luih asoh-asohi dua pendapat. Jadi ini ada dua pendapat ya, yang menyatakan ketika kita berburu kemudian binatangnya itu dilempar karo batu lah, kan kononnya kan benda tumpul ya. Nah, maka menurut asohnya dua pendapat ya. Pendapat yang pertama kan ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Mana yang lebih asoh? Yang lebih asoh itu adalah yang halal ya. Dan ketika digepuk konon kok ya. Nah, kemudian mati. Nah, maka itu yang asohnya itu adalah halal. Tapi dengan catatan matinya itu karena gepukan. Paham lih? Ya. Ketika matinya itu bukan karena gepukan, ya maka begini, cara berburu juga antara memanah ya, taruhlah lamaran kok memanah burung ya, itu ketika burungnya itu keserempet, terusan keserempet kan tadi kan tibo. Nah berarti dia matinya itu bukan karena panahnya, bukan,
tapi karena jatuhnya. Karena jatuh akhirnya dia mati. Ini enggak halal. Ya, kan konon ya, enggak halal. Jadi mati karena apa ya? Jadi kalau matinya itu karena panahnya itu halal. Ya, nanclep konon kok. Wage mati nang jelas panah ya. Hari kun si panah nyeriwik baik. Ya, akhirnya kaget tigel. Nah, kan begitu. Nah, itu berarti matinya itu bukan karena bendanya, tapi karena jatuhnya itu. Ya. Jadi ketika ngepuk pun ya harus sekali mati. Ya, maksudnya matinya itu karena gepukan kan. Ya, duduk karena penyebab yang lain. Ya, sampean ngepuke alon pluk. Ya, kali gani binatangnya kepleset nih jurang. Nah, terus mati ya duduk karena gepukan mati. Ya, tapi karena rigel. Karena rigel sang dowur, kan konon. Ya beli dikepuk mana kan boko rigel ya mati. Kan begitu. Ya, jadi ini penyebabnya itu apa? Kalau penyebabnya itu ya nanti itu ya kita kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita misalkan sudah maksimal, kan begitu, dan kita yakinnya itu ya karena gepukan kita, ya sudah selesai kan begitu. Nanti kembali kepada keyakinan kita. Nah, ketika kita ragu-ragu, masuk kategori halal juga ragu itu ya. Jadi subhat itu kategorinya halal, kan begitu. Jadi kita tukuning pasar ragu-ragu gini ayammu yo nyembelih ke priben anu kan ada keraguan kan begitu. Ya sewong kang was-was kan begitu. Nah, itu ya kategorinya halal. Sebab kita tidak dituntut untuk takon ning wong dagang iki nyembelih ke priben anu ya dipentung kan. Iya kan. Iya. Jadi bahasanya jangan berdasarkan praduga lah, bukan konon ya. Jangan berdasarkan praduga, ya. Jadi praduga itu nggak masuk, ya. Jadi ketika kita misalkan bersalaman dengan orang Cina, ya, orang yang memelihara anjing, ya. Ya kalau secara praduga pasti kita menganggap wah pasti kini kelon di warung karo kiri keantal-untel, ya, tangannya kenang dan belum disasu, belum dibasuh. Dan ketika salaman kemeringet karo gitu kan berarti najis maning. Ya nggak begitu, ya. Kita nggak boleh menghukumi berdasarkan praduga, ya. Tapi yang dihukum itu adalah ya yang nyatanya kan. Ketika kita tidak melihat dia itu bersentuhan dengan anjing, ya maka tetap suci. Ya, sejen misalkan kita dolan ning kono lagi ngelus-ngelus kirik. Ya, kita melihat dengan kepala sendiri, mata kepala sendiri. Begitu dolan ning kono lagi ngemek-ngemek kirik. Ya, telos pisan banyu. Terusan kita teka salaman. Nah, itu ya sudah jelas. Karena ini sudah yakin bukan praduga. Kalau praduga nggak masuk. Ya. Ada praduga kan yang onon. Wah, dugaan kita kan bikin anu kiri ki anu me pasti loh lah mana anu. Kuwel. Nah, itu nggak masuk. Tetap dihukumnya. Yo kalau kering sama kering kan nggak menjadi soal kan begitu ya. Tapi yang jelas kita ini kan hukum fikih itu kan hukum yang yakin, hukum yang nyata. Ya, kalau kita nggak nyata, ya nggak dijadikan hukum. Ya, ulane anu ayam mancing ning masjid ning mancing ning apa kan? Ya dideleng bae dikit. Tekel 5 temblek to beli. Ketika beli 5 temblek, ya berarti suci. Ya, itu saja. Artinya walaupun dalam dugaan kita yo ayam yo pasti ning kandangi temblek kabeh kan begitu. Kan begitu dalam dugaan kita. Cuman hukum ini nggak bisa dijadikan hukum yang nyata lah menurutku. Asal beli katon tembleke, beli mambu tembleke, ya sudah suci. Walaupun secara kenyataan, secara dugaan kita, yang namanya ayam ketika di kandang yang nemblek ning kono pasti sikile kenang temblek. Kita baru dolan bawang Cina ya. Baru namanya dolan aman loh, baru. Kuno lagi masuk lirik kan. Tapi wis nah selama beberapa jam loh wis difus kering sampai kembali ke salaman gitu. Ya itu nggak apa-apa, nggak najis kalau yang semacam itu ya. Yang najis itu ketika kamu langsung tahu sendiri ya, tembak-ngemek langsung salaman, kan begitu ya. Kalau misalkan wis jam-jam berlalu, itu kan ada kemungkinan dia itu sudah
dibasuh, kan begitu. Ya, Kalau kasusnya waru, wah kita di posisi yang gini, posisi waru kita bersama dengan wong mau kan, kasusnya waru gitu, dolane selama beberapa jam itu dimen-dimen dia, waru bahwa disebut tapi di screen kan disebut. ya. Nah, ketika kita menek batur mau salaman apakah Ya kalau itu berarti kamu itu yakin, itu bukan dugaan, ya. Berarti kun si ente wis yakin bahwasanya wong iku tes nganu-anu kirik durung wesu, kan konon. Ya kalau kering sama kering itu nggak jadi soal, ya. Yang jadi soal itu ketika salah satunya basah, baik oleh keringat atau oleh air, kan begitu. Ya terusan wis berapa lah menurut kari dibasuh bahaya kan. Ya. Nanti sebenarnya sih ya ketika kita mengkaji itu ya beli susah-susah lah. Yang mengatakan beli usah karo debu maning itu ada kan begitu. Ano. Dan kita boleh menggunakannya, boleh memakainya. Jadi beli kangel itu karena sampeannya digawe angel dewa. Ya tadi angel karena digawe angel dewa. Wakadalan kaya dene mengkono asoyid al-ba'iru utawi onta anadi ya kang brod iku melayu konon kok kang ucul ya apa di sembele brod ucul ya idza mata nalikane mati apa si al-ba'ir bisahmi kelawan dipanah ya fi ghairil manhari ing dalam selaine tempat lehere, tempat sembelian ya. Manhar itu tempat penyembelian itu ning hulu ya. Fa innahu mangka sak temene al-ba'ir yahillu iku halal apa al-ba'ir ya. Jadi sama ketika anak iya, jadi mungkin sih contoh bae hari masalah onta sih ya, arti bisa jadi wedus, bisa jadi kebo, ya bisa jadi jaran, ya apa nanti disembelih terusan ucul medal ya sehingga kesulitan dikepeno sudah dipanah saja lah kok. Nah ini manaheku beli kudu ning tempat gulue, beli kudu tempat penyembelian maksudnya dipanah wetenge ya terus mati. Nah itu juga sama halal ya. Wal jawabu dene utawi jawabe iku anna hadhihi sak temene ikilah janin ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, kenapa bisa menjadi halal? Maka jawabannya anna hadhihi iku zakatun syar'iyatun. Semua ini baik janin yang mati di dalam perut induknya ya atau yang diburu macam-macam iku zakatun iku penyembelian syar'iyatun kang syar'i karena semua ini merupakan penyembelian syar'i. Wis mene bari kita ngomongnya rado lempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ki. Kang Awat Ki anu alhamdulillah